Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita akan masuk di materi selanjutnya mengenai statistika, yakni tabel distribusi frekuensi. Pada pertemuan kemarin, kita sudah belajar mengenai tabel daftar distribusi frekuensi data tunggal. Jadi untuk pertemuan pada kali ini, kita akan masuk di tabel daftar distribusi frekuensi data kelompok. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita langsung masuk di contoh soal. Ada tabel data berat badan beberapa warga di desa Konoha sebagai berikut. Di ini ada tabel berat badan. Nah, kemudian yang akan kita pelajari keterangan dari tabel daftar distribusi frekuensi data kelompok tersebut. Ada beberapa pengertian yang harus kalian ketahui mengenai tabel daftar distribusi frekuensi data kelompok. Yang pertama ada banyak kelas. Untuk menghitung banyak kelas, itu cara gampangnya kalian lihat banyak baris pada tabel tersebut. Di ini ada 5 baris ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kelas. Jadi banyak kelas, itu ada 5 kelas. Ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, dan kelas kelima. Kemudian yang B ada batas kelas. Misalkan untuk batas kelas ke-1, kita tulis batas kelas pertama. Batas kelas ini ada 2. Ada batas bawah kelas, ada juga nanti batas atas kelas. Kemudian untuk contoh ini batas bawah kelas ke-1 dengan batas atas kelas ke-1. Untuk batas bawah lihat kelas 1, batas bawah kelas pertama. Ini batas bawahnya ada 9. Yang paling kecil. Kemudian batas atas kelas pertama itu ada 12. Tinggal kita lihat angka yang tertera di batas kelas tersebut. Kemudian ada tepi kelas. Misalkan untuk tepi kelas ke-1 dan tepi kelas kedua, kita lihat batas atas kelas pertama dengan batas bawah kelas kedua. Di rumusnya adalah untuk tepi kelas 1 dan kelas 2. Di rumusnya adalah setengah dikali dengan batas atas kelas pertama ada 12 ditambah batas bawah kelas kedua ada 13. Disama dengan setengah dikali 12 tambah 13, 25. Jadi hasilnya adalah 12,5. Kemudian untuk yang keempat ada panjang kelas. Panjang kelas ini sama aja dengan interval kelas. Nah, untuk menghitung panjang kelas, kita hitung aja angka 9 sampai dengan 12. 9, 10, 11, 12. Tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi panjang kelas itu ada 4. Jadi 13 sampai dengan 16 juga sama dengan 4. Dan seterusnya. Kemudian titik tengah kelas. Untuk titik tengah kelas pertama disama dengan 9 ditambah 12 dibagi 2. Sama dengan 9 ditambah 12, 21 dibagi 2. Sama dengan 10,5. Titik tengah kelas kedua sama aja. Jadi 13 ditambah dengan 16 dibagi 2 dan seterusnya.
untuk keterangan pada tabel daftar distribusi frekuensi data kelompok. Nah, sekarang kita masuk di cara menyusun daftar distribusi frekuensi data kelompok. Jadi ada 4 cara untuk menyusun daftar distribusi frekuensi data kelompok. Langkah yang pertama, tentukan jangkauan atau disingkat dengan J. Rumusnya sama dengan X maksimum dikurangi X minimum atau data terbesar dikurangi data terkecil. Langkah yang kedua, tentukan banyak kelas atau disingkat dengan K. Untuk banyak kelas, ini kelasnya ada aturannya. Di kelas tersebut harus kurang dari atau sama dengan 15, atau kelasnya juga harus lebih besar dari atau sama dengan 5. Jadi tidak boleh lebih dari 15, tidak boleh juga kurang dari 5. Kemudian berdasarkan aturan Stargauss, jadi rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Langkah yang ketiga, tentukan panjang kelas. Panjang kelas ini sama aja dengan interval kelas. Dilambangkan dengan P. P ini sama dengan jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Dan langkah yang terakhir, kita susun daftar distribusi frekuensi kelompok dalam tabel dengan torus atau tali. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh, diketahui data pengukuran beberapa panjang kain batik sebagai berikut. Ini ada data pengukuran panjang kain batik. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyak data, 8 dikali dengan 6, 48. Kemudian perintahnya atau pertanyaannya, buatlah tabel daftar distribusi frekuensi data kelompok. Jadi dari tabel ini kita akan buat tabel daftar distribusi frekuensi data kelompok dengan 4 langkah yang sudah dijelaskan tadi. So, kita masuk ke pembahasan. Nah, kemudian agar nanti lebih mudah dalam menyusun daftar distribusi frekuensi kelompok ke dalam tabel ini, maka disarankan untuk mengurutkan data dari data yang paling kecil ke data yang paling besar. Jadi data ini kita urutkan menjadi data terkecil ke data yang besar. Nah, kemudian kita jawab. Kita tulis yang diketahui. N ini sama dengan banyak data, sama dengan 48 dari keseluruhan data di tabel ini. Kemudian data yang paling kecil itu ada 45. Kemudian data yang paling besar itu 74. Kemudian langkah yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu nilai jangkauan. Ini rumusnya sama dengan data maksimum dikurangi data minimum. Sekarang kita jawab. Sama dengan data yang paling besar 74 dikurangi data terkecil 45. 74 dikurangi 45 itu sama dengan 29. Jadi jangkauannya sama dengan 29. Kemudian langkah yang kedua, kita tentukan banyak kelas atau K. Banyak kelas itu rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. Di 1 ditambah 3,3 log N. N-nya sama dengan 48. Jadi sama dengan 1 ditambah 3,3. Berapa nilai dari log 48? Log 48 itu sama dengan 1,6. Jadi sama dengan 1 ditambah 3,3 dikalikan dengan 1,6.
itu sama dengan 5,28. 1 ditambah 5,28 itu sama dengan 6,28. Kemudian ini dibulatkan menjadi 6. Jadi harus kita bulatkan nilainya. Jadi banyak kelas tuh, ada 6 kelas nantinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian panjang kelas. Panjang kelas itu rumusnya jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Jangkauannya sama dengan 29. Kemudian dibagi banyak kelas 6. Kemudian 29 dibagi 6 itu sama dengan 4,83. Kemudian ini kita bulatkan menjadi 5. Jadi tabelnya nanti itu perlu hasil ukur, kemudian titik tengah, torusnya berapa, kemudian frekuensi atau banyak ukuran itu nanti ada berapa. Nah, yang pertama kita lihat dulu untuk hasil dari pengukurannya nanti. Harus terdiri dari 6 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian panjang kelasnya nanti ada 5. Nah, sekarang kita mulai dari data yang paling kecil terlebih dahulu. Ada 45. Di 45 sampai dengan panjang kelasnya ada 5. Jadi 45, 46, 47, 48, 49. Ini untuk kelas yang pertama. Kemudian kelas yang kedua dari 50 sampai kita hitung 50, 51, 52, 53, 54. Nah, jadi jarak dari 45 sampai dengan 49 ini panjang kelasnya ada 5. Begitu juga untuk kelas yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi sudah ada polanya dari 45 ke 50, 49 ke 54, ditambahkan 5 ya. Dari 54 kemudian di sini 55 sampai dengan ditambahkan 5 juga 59. Kemudian 60 sampai 64, 65 sampai 69, 70 sampai 74. Jadi kelasnya ada 6 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian titik tengah. Titik tengah ini tinggal kita jumlahkan 45 ditambah 49 kemudian dibagi 2. 45 tambah 49 94. 94 dibagi 2 47. Titik tengah kelas yang kedua. 50 ditambah 54 sama dengan 104. 104 dibagi 2 52. Dan seterusnya. 55 ditambah 59 dibagi 2 sama dengan 55. 55 ditambah 59 dibagi 2 sama dengan 57. Jadi tinggal kita lihat polanya aja ya. Ditambahkan dengan 5. Jadi di sini 62. Kemudian kelas yang kelima 67 ditambahkan 5 terus. Kelas yang keenam 72. Nah, sekarang kita lihat frekuensinya. Hasil pengukuran 45 sampai dengan 49. Jadi kita lihat di data ini. Kemudian kalau data ini belum kita urutkan dari data yang terkecil ke yang terbesar, nanti untuk proses menghitung frekuensi akan menemukan kendala waktu yang lama. Jadi lebih gampang kalau data diurutkan seperti ini. Data yang terkecil ke yang terbesar. Sekarang kita lihat.
45 sampai dengan 49. Ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Kemudian untuk hasil ukur 50 sampai dengan 54. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Kemudian dari 55 sampai dengan 59. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dari 60 sampai dengan 64. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kelas yang kelima dari 65 sampai dengan 69. 1, 2, 3, 4. Dan kelas yang terakhir dari 70 sampai dengan 74. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian frekuensinya ini kalau dijumlahkan hasilnya harus sesuai dengan data tersebut, yakni 3 tambah 11, 14 tambah 15, 29, 39, 43, 48. Jadi pas ya, sesuai dengan banyak data 48. Ya, jadi ini yang dapat kita pelajari untuk pertemuan di materi statistika bagian 2, yakni mengenai daftar distribusi frekuensi data kelompok. Jadi untuk bagian 3 kita masuk di materi histogram, poligon, dan frekuensi. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.